Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dan para murid sedang berada di Dekapolis, yang kemungkinan kota ini terletak di pantai tenggara Laut Galilea. Ketika Yesus tiba di sana, ada sekelompok orang membawa seorang yang tuli dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Yesus kemudian membawa orang itu menjauh dari kerumunan dan menunjukkan apa yang Yesus rencanakan di dalam hidup orang tersebut, yaitu melalui kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus kemudian menengadah ke atas dan berdoa kepada Allah. Sikap doa Yesus ini sama ketika ia memberi makan 5.000 orang dan juga peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Kata Ephata dalam bahasa Ibrani atau Aram memiliki arti dibuka. Hal ini dicatat oleh Markus mungkin untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak menggunakan mantra atau magis yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Melainkan Markus ingin menekankan bahwa Yesus berdoa memohon kepada Bapanya. Mungkin ada banyak kebingungan mengenai fakta bahwa meskipun Yesus adalah Tuhan, tetapi dia sering berdoa kepada Allah. Hal ini tentu tidaklah terlepas dari sifat Tritunggal Allah yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Dan hal ini tidak berarti Yesus tidak memiliki otoritas selama hidupnya di bumi. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa sebagai anak, ia tunduk kepada kehendak Bapanya. Dan fakta juga mengungkapkan bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Artinya, kuasa Yesus berasal dari Roh Kudus. Yesus, Bapa, dan Roh Kudus adalah merupakan bagian dari Tritunggal Allah. Mereka memiliki esensi yang sama, tetapi mereka dapat dibedakan di dalam perannya. Allah Bapa adalah pencipta segala sesuatu. Allah Anak adalah pelaksana dari kehendak Bapanya, dan Allah Roh Kudus adalah penopang dari kuasa Tritunggal Allah. Dengan demikian, ketika Yesus hadir dan melayani di dalam dunia, sebenarnya Yesus belajar untuk tetap taat kepada Allah dan memohonkan kuasa dan hikmat dari Allah. Yesus merupakan satu-satunya manusia yang sempurna yang pernah hidup.
dan juga manusia yang menjadi teladan bagi kita, yaitu setiap orang percaya. Tidak peduli berapa banyak kita pikir bahwa kita memiliki apa yang kita butuhkan, tetapi kita harus ingat bahwa kita tetap perlu akan kuasa Tuhan, karena manusia adalah ciptaan yang hidupnya bergantung penuh dengan penciptanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian firman Tuhan ini merupakan pengharapan bagi kita yang sedang menderita sekarang. Banyak dari kita tidak pernah melihat, bahkan menerima kesembuhan total selama kita hidup di dunia ini. Mereka yang mengatakan bahwa saudara akan mengalami kesembuhan total jika saudara memiliki iman yang cukup, mereka itu adalah guru-guru palsu. Tetapi mereka yang percaya kepada Kristus untuk keselamatan, maka kelak pada waktunya akan tidak ada lagi tetesan air mata, penderitaan, kesakitan, atau kesedihan. Sebab kita tidak akan pernah lagi dipisahkan oleh maut. Dan yang terpenting di atas segala-galanya adalah kita akan bersama dengan Allah yang menyembuhkan kita di dalam kekekalan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih kami belajar akan firman-Mu di pagi hari ini, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.